Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua tetap di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar adalah merupakan kemampuan untuk bertahan di dalam situasi-situasi sulit tanpa harus memperlihatkan keluh kesah yang berlebihan. Sabar juga bisa diartikan dengan kemampuan untuk mengendalikan diri dan keinginan. Sabar seringkali diungkapkan dengan bahasa yang sederhana, ia pahit untuk dirasakan, akan tetapi akan berbuah manis, melebihi manisnya madu. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang sabar akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan yang tidak terbatas. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa di dalam diri seseorang ada dua kecenderungan. Kecenderungan kebaikan yang dia sebut sebagai ba'is dini atau dorongan religius. Yang kedua adalah kecenderungan keburukan atau yang beliau sebut sebagai ba'isul hawa, dorongan hawa nafsu. Kedua dorongan ini senantiasa terlibat di dalam konflik dan peperangan yang tidak berkesudahan di dalam hidup manusia. Maka sabar adalah merupakan benteng pertahanan yang kokoh di dalam setiap medan dalam peperangan yang dimasuki oleh yang bersangkutan. Sabar dalam hal ini ada tiga macam. Yang pertama adalah as-sabru ala ta'ah, sabar untuk melakukan amal taat dan kebaikan. Manusia hidup cenderung untuk memilih hidup secara bebas, tanpa aturan yang mengikat dan tanpa ada kewajiban-kewajiban yang membebani. Sehingga ketika seseorang mau melakukan sholat 5 waktu sehari atau berpuasa 1 hari penuh, maka ia termasuk orang yang bisa mengendalikan dorongan-dorongan keburukannya. Dengan kesabarannya diarahkan ke hal-hal yang baik. Begitu juga ketika ia melakukan kewajiban-kewajiban itu dengan baik dan secara istiqomah. Ketika ia sholat dengan tenang dan tumakninah, tidak terburu-buru. Bacaan yang dibacanya pun bacaan yang tartil. Atau ketika ia puasa, ia isi hari-harinya dengan amal ibadah, dengan deres Quran atau dengan ngaji. Maka orang tersebut adalah orang yang sabar untuk melakukan amal kebaikan. Sabar yang kedua adalah as-sabru anil ma'asiyat, yaitu kesabaran untuk tidak melakukan keburukan. Kesabaran untuk tidak melakukan maksiat dan dosa. Maksiat dan dosa biasanya dihiasi dengan bungkus kesenangan, bungkus keindahan, bungkus kenikmatan. Sehingga siapa orangnya yang tidak tergoda? Seorang lelaki misalnya ketika melihat senyum dan kerlingan nakal dari seorang wanita di tengah malam yang sepi. Siapa pejabatnya yang tidak tergoda ketika mengetahui bahwa korupsi adalah merupakan jalan pintas untuk menjadi kaya raya? Hanya orang-orang yang bersabarlah yang mampu mengendalikan dorongan-dorongan keburukannya untuk diarahkan ke hal-hal yang baik. Sabar yang ketiga adalah as-sabru indal musibah, yaitu sabar ketika menghadapi musibah dan cobaan. Sabar jenis ketiga ini adalah merupakan sabar yang terberat dan sabar yang paling utama, karena tidak sembarangan orang dapat melakukan sabar yang ketiga ini kecuali para nabi dan as-siddiqun, yaitu orang-orang yang mencintai kebenaran.
Sabar jenis ketiga ini adalah tumbuh dari keyakinan dalam hati bahwa segala sesuatu yang menimpa seseorang baik dan buruk adalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesabarannya membuat ia tidak mudah patah semangat, senantiasa mengembangkan rasa optimisme, husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila mereka ditimba musibah, maka mereka akan berkata, sesungguhnya kami semua adalah milik Allah dan kepada Allah lah kami kembali. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini bangsa Indonesia dan seluruh manusia di dunia sedang menghadapi cobaan, yaitu adanya pandemi global COVID-19. Tidak ada cara lain dalam menghadapi pandemi ini kecuali dengan meningkatkan kesabaran kita. Bagi mereka yang belum terpapar, maka hendaknya mereka untuk bersabar, menuruti apa yang menjadi anjuran pemerintah. Senantiasa di rumah, jaga kebersihan dan kesehatan, jaga jarak dari kerumunan. Bagi mereka yang sudah terpapar oleh virus ini, hendaknya bersabar untuk menjalani pengobatan. Dan bagi keluarga yang salah satu anggotanya meninggal dunia akibat virus ini, juga diharapkan untuk bisa bersabar. Dengan bersabar dan berdoa, insya Allah kita akan memenangi pertempuran ini, baik dengan dorongan-dorongan keburukan yang ada dalam diri kita, juga dalam peperangan kita melawan penyakit yang sangat menular ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.